Begitulah pribadi dan budi pekerti Rasulullah serta bentuk tubuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita pelajari sehingga kita lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meniru akhlak beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lifestyle Hijrah Official. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar tentang kitab terjemah hadis mengenai pribadi dan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta bentuk tubuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah mengutamakan di antara para malaikat untuk menjadi utusan dan di antara umat manusia beberapa orang rasul. Ia utamakan di antara rasul-rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul pilihan, serta ia tetapkan sebagai penutup semua rasul. Ia ajari akhlakul karimah, lantas ia hiaskan pada pribadinya seindah mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabbi telah mengajariku budi pekerti mulia, maka ia membuat budi pekertiku sangat baik." Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya yang telah mengikuti akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para ulama yang telah mengikuti dan beramal sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bab pertama kita bahas tentang bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an diceritakan sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula terlalu pendek. Kulitnya tidak putih, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bercerita perihal bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai bentuk tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek, serta bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku, dan kehitam-hitaman warnanya. Bila beliau berjalan maka jalannya cepat. Dalam riwayat lain yang bersumber dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pria yang berperawakan sedang, bahunya bidang, rambutnya yang lebat mencapai daun telinganya. Bila beliau mengenakan pakaian merah, tiadalah seorang pun yang pernah kulihat lebih tampan daripadanya. Masih bersumber dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, ia mengungkapkan, "Aku tak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlalu tinggi." Dalam satu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib dikemukakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiadalah berperawakan tinggi, tidak pula pendek. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal, kepalanya besar, demikian pula tulang persendiannya. Bulu dadanya memanjang. Bila beliau berjalan, berjalannya gontai seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah. Tidak pernah aku melihat orang seumpama beliau, baik sebelum maupun sesudahnya. Juga dalam satu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib dikemukakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting, bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik, bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat
Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Bila beliau berjalan, berjalannya dengan tegap seakan-akan beliau turun ke tempat yang lebih rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamul anbiya, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua manusia. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa yang melihatnya pasti akan menaruh hormat padanya, dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya kemudian kenal padanya, tentulah ia akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pastilah akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa beliau Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Hasan bin Ali, radhiyallahu an dikemukakan bahwa ia pernah bertanya kepada pamannya yang bernama Hind bin Abi Hala tentang sifat Nabi SAW. Hind menjawab, Rasulullah SAW adalah seorang yang berjiwa besar dan berwibawa. Wajahnya cerah bagaikan rembulan di malam purnama. Beliau lebih tinggi dari orang yang pendek dan lebih pendek dari orang yang tinggi. Beliau berjiwa pelindung, rambutnya bergelombang. Apabila beliau menyisir rambutnya, maka dibelahnya menjadi dua. Bila tidak, maka ujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Rambutnya disisir dengan rapi sehingga tampak selalu bersih. Dahinya lebar, alisnya melengkung bagaikan 2 bulan sabit yang terpisah. Di antara keduanya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika marah. Hidungnya mancung, di puncaknya ada cahaya yang memancar, hingga orang yang tidak mengamatinya akan mengira puncak hidungnya lebih mancung. Janggutnya tebal, kedua pipinya mulus, mulutnya lebar, serasi dengan bentuk wajahnya. Giginya agak jarang teratur rapi. Bulu dadanya halus, lehernya mulus dan tegak bagaikan leher kendi. Bentuk tubuhnya sedang-sedang saja, badannya berisi, perut dan dadanya sejajar, dadanya bidang. Jarak antara kedua bahunya lebar dan tulang persendiannya besar. Badannya yang tidak ditumbuhi rambut nampak bersih bercahaya. Dari pangkal leher sampai ke pusat tumbuh bulu yang tebal bagaikan garis. Kedua susu dan perutnya bersih selain yang disebut tadi. Kedua hasta bahu dan dada bagian atas berbulu halus. Kedua ruas tulang tangannya panjang. Telapak tangannya lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal. Jemarinya panjang. Lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Kedua kakinya licin sehingga air pun tidak menempel. Bila ia berjalan, diangkat kakinya dengan tegap. Ia melangkah dengan mantap dan berjalan dengan sopan. Jalannya cepat, seakan beliau turun ke tempat yang lebih rendah. Bila beliau menoleh seseorang, maka beliau memalingkan seluruh badannya. Pandangan matanya terarah ke bawah, hingga pandangannya ke bumi lebih lama daripada pandangannya ke langit. Pandangannya penuh makna. Bila ada sahabat yang berjalan, maka beliau berjalan di belakangnya, dan bila berpapasan maka beliau menyapanya dengan salam. Dalam satu riwayat, Jabir bin Samurah mengemukakan, Rasulullah SAW mempunyai mulut yang lebar, serasi dengan wajahnya, mata yang lebar dan tumit yang tipis. Su'bah berkata, aku bertanya kepada Simak perihal pengertian mulut yang lebar. Ia menjawab, besar bentuk mulutnya seimbang dengan raut mukanya. Aku bertanya lagi, apa artinya bermata lebar? Ia menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Ia menjawab, daging tumitnya sedikit. Dalam sebuah riwayat yang masih bersumber dari Jabir bin Samurah diungkapkan,
Aku melihat Rasulullah SAW di suatu malam yang berbulan purnama. Waktu itu beliau memakai pakaian merah. Aku berganti-ganti memandang antara beliau dengan rembulan. Ternyata beliau lebih indah daripada rembulan. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Ishaq radhiyallahu an dikemukakan ada seorang laki-laki bertanya kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, apakah wajah Rasulullah SAW itu lancip bagaikan pedang? Al-Bara menjawab, tidak, wajah beliau bagaikan rembulan. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menceritakan perihal jasmania Rasulullah SAW sebagai berikut. Rasulullah SAW berkulit putih seakan-akan terbentuk dari perak dan rambutnya ikal bergelombang. Dalam suatu riwayat Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Adapun Nabi Musa alaihissalam bagaikan seorang laki-laki dari suku Sanu'ah. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Urwa bin Mas'ud. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian ini, yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri. Kulihat pula Jibril alaihissalam. Ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Dihya. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Sa'id al-Jurairi dikemukakan, aku mendengar Abu Tufail radhiyallahu an berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW. Sekarang tak seorang pun yang pernah melihatnya masih hidup selain aku di permukaan bumi. Sa'id al-Jurairi bertanya, coba jelaskan sifatnya kepadaku. Ia menjawab, warna kulitnya putih, tampan dan berperawakan sedang. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dikemukakan, Rasulullah SAW mempunyai gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara, terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar dari antara kedua gigi serinya. Gitulah pribadi dan budi pekerti Rasulullah serta bentuk tubuh beliau SAW yang perlu kita pelajari sehingga kita lebih mencintai Rasulullah SAW, meniru akhlak beliau, meniru perilaku beliau SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mengaku mencintai Nabi SAW, setidaknya kita selalu mempelajari akhlak dan budi pekerti Rasulullah, serta kita benar-benar tahu bagaimana bentuk tubuh atau fisik Rasulullah SAW. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.